Pertama, terkenal dengan julukan Tangan Tuhan. Maradona lekat dengan julukan Tangan Tuhan. Julukan ini sendiri berasal dari sebuah peristiwa yang terjadi pada babak perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Ketika itu, timnas Argentina sedang bertanding menghadapi timnas Inggris dalam sebuah situasi duel udara. Maradona tertangkap oleh kamera menggunakan tangan untuk membobol gawang Inggris yang kala itu dikawal Peter Shilton. Semua pemain Inggris protes kala itu, namun gol tetap disahkan. Beberapa lama setelah kejadian itu, dalam sebuah wawancara, Maradona menyebut bahwa golnya ke gawang Inggris merupakan buah dari tangan Tuhan. Sejak saat itulah julukan Tangan Tuhan melekat pada dirinya. Dan pada situ memang Maradona juga mengatakan bahwa bola itu setengah menyentuh kepalanya dan setengah juga menyentuh tangannya. Tapi apalah daya, mungkin gol tetap disahkan oleh wasit pada saat itu, dan mungkin kejadian itu membuat warga Inggris benci kepada Maradona. Tapi Maradona tetap menjadi pahlawan Argentina pada saat itu. Kedua, Barcelona, klub pertama Maradona di Eropa. Setelah bermain untuk Argentinos Junior dan Boca Junior, Maradona akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Eropa, atau bisa dibilang dia mencari pengalaman barulah di Eropa. Barcelona jadi klub pertama yang dibela saat itu. Banyak gelar yang dipersembahkan Maradona untuk Barcelona. Gelar-gelar tersebut adalah Copa del Rey, Copa de la Liga atau Piala Liga Spanyol, dan Supercopa de España. Namun pada tahun 1984, manajemen Barcelona memutuskan untuk menjualnya karena tidak tahan dengan sikapnya yang gampang terpancing emosi. Ia juga bermasalah dengan manajemen klub pada saat itu. Selain itu, Maradona juga sulit untuk mengeluarkan kemampuan terbaiknya setelah menerima tackle dari pemain Atletico Bilbao yaitu Andoni Goicoechea pada September 1983. Pada saat itu emang pertandingan cukup keras dan Maradona mendapatkan tackle yang cukup keras dari pemain Atletico Bilbao yang membuat Maradona terkapar di tengah lapangan. Itu bisa dibilang menjadi pertandingan yang cukup keras pada tahun itu karena banyak sekali kartu merah, kartu kuning yang terjadi. 3. Sukses di Italia bersama Napoli. Usai pengalaman buruknya bersama Barcelona, Maradona akhirnya hijrah ke Napoli pada tahun 1984. Takdir pertemuan keduanya menghasilkan sebuah hubungan yang serasi. Karir Maradona meningkat, performa Napoli melonjak. Jadi pada saat Maradona pindah ke Italia, performa Maradona itu meningkat dan Maradona berhasil menemukan permainan terbaiknya pada saat di Napoli. Puncaknya, Maradona mengantarkan Napoli kepada gelar Serie A pertama mereka di musim 1986-1987. Gelar ini terasa spesial mengingat kali itu sulit sekali tim dari Italia Selatan bersaing dengan tim Italia Utara seperti Inter, AC Milan, atau Juventus. Gelar-gelar ini juga sukses dipersembahkan Maradona buat Napoli seperti Serie A kedua di musim 1989-1990, Coppa Italia di musim 1986-1987, UEFA Cup di musim 1988-1989, serta Supercoppa Italia di tahun 1990. Hasilnya hingga kini Maradona masih dianggap sosok Tuhan lah oleh masyarakat Napoli atau supporter Napoli. Dan mungkin itulah karir Maradona yang cukup baik dan cukup bagus pada saat di Napoli. Keempat, kecanduan kokain, obat-obatan, dan alkohol. Maradona punya kebiasaan buruk. Terlepas dari kemampuan sepak bola yang menawan, ia kecanduan obat-obatan terlarang, bahkan kokain tersebut sejak membela Barcelona pada tahun 1983. Jadi pada saat di Barcelona, Maradona sudah memakai obat-obatan terlarang, bahkan alkohol.
Pada saat pindah ke Napoli, kecanduan barang-barang tersebut semakin menjadi-jadi. Tidak meninggalkan barang hal tersebut, malah menjadi-jadi pada saat Maradona pergi ke Italia membela Napoli. Selain kokain, Maradona juga kecanduan obat-obatan dan alkohol. Alhasil ia sempat mengalami obesitas dan harus menjalani operasi gastris pada tahun 2005. Ia banyak mengalami masalah kesehatan di hari-hari selepas menjadi pemain. Jadi pada saat Maradona memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola, dia sempat melatih klub di negaranya asalnya di Argentina, dan sempat juga melatih timnas Argentina. Tapi karena mungkin pada saat dia bermain sepak bola, masih menjadi pemain, sering meminum alkohol, memakai obat-obatan, jadi penyakitnya itu kambuh pada saat dia selesai jadi pemain sepak bola atau pensiun. Setelah pensiun. 5. Kematian sang legenda. Maradona dinyatakan meninggal pada tanggal 25 November 2020 pukul 13.15 waktu Argentina. Tim medis berupaya menyelamatkan nyawa sang legenda setelah 45 menit henti jantung. Tetapi para ahli yang mempersiapkan laporan untuk jaksa penuntut yang sedang memimpin penyelidikan kematian Maradona menyebutkan waktu kematian sang legenda antara pukul 4 pagi dan 6 pagi. Jadi pihak rumah sakit bilang bahwa Maradona meninggal pada jam 1:15 waktu Argentina, tapi para ahli jaksa yang itu bilang bahwa kematian Maradona pukul 4 sampai 6 pagi. Jadi sekitar 6 jam dari pukul 6 pagi sampai 10 siang. Dewan medis beranggotakan 20 orang juga akan memastikan kematian Maradona disebabkan oleh penyakit jantung yang sudah ada sebelumnya yang tidak dirawat dengan benar. Media Argentina mengklaim dewan akan menyebut perawat dan mantan bintang Barcelona itu tidak mendapat perawatan maksimal setelah operasi otak. Jadi salah satu media di Argentina menyebut bahwa rumah sakit yang merawat Diego Maradona itu tidak melakukan perawatan yang maksimal setelah Maradona dioperasi. Dokter yang merawat Diego Maradona, Leopoldo Locco, termasuk di antara 7 orang yang diselidiki dan dia menyangka melakukan kesalahan. Jaksa San Isidro Argentina mengklaim mendiang Diego Maradona tidak menerima perawatan yang tepat. Jaksa menyebut sang legenda tidak minum obat apapun untuk penyakit jantungnya. Pengacara sekaligus hakim Diego Maradona, Matias Morla, mendesak diadakan investigasi atas kematian kliennya. Ia menilai tim medis bergerak lambat memberikan pelayanan kesehatan. Jadi jaksa San Isidro ini udah mencium adanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada Diego Maradona. Dan berdasarkan cerita Morla, sang agen Diego Maradona sempat mendapatkan perawatan selama 12 jam. Namun selama itu pula ia mendapatkan informasi bahwa pelayanan tim medis sangat lelet. Berdasarkan informasi yang saya dapat, sulit untuk dipercaya bahwa selama 12 jam Diego Maradona tidak mendapatkan perhatian dan penanganan yang layak dari personel tim medis, ujar Morla. Ambulan datang 30 menit. Sungguh kejahatan yang bodoh. Fakta ini tidak boleh dibiarkan dan saya meminta agar dilakukan investigasi. Saat ini, investigasi tentang kematian Maradona masih berlangsung. Jadi bisa disimpulkan bahwa Morla, yaitu agen dari Diego Maradona, itu masih berpikiran bahwa
kematian Diego Maradona ini bukan disebabkan oleh penyakit jantungnya, tapi mungkin bisa juga kesalahan tentang pada saat operasi otak, atau pada saat selesai operasi Diego Maradona hanya diberikan obat-obatan untuk otaknya saja setelah melakukan operasi, tapi dengan penyakit jantungnya tidak diberi obat sama sekali. Jadi kita tunggu saja kelanjutan dari investigasi tentang kematian Diego Maradona. Tapi kematian Maradona ini membuat semua pemain di dunia, pemain bola, pemain sepak bola dunia kehilangan lah sosok Diego Maradona. Semoga Diego Maradona tenang dan ditempatkan di tempat yang cukup baik. Terima kasih.